Halo semuanya, PTT Harana Kaiser episode 665 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, pertempuran besar antara Xiaoyan dan Raja Naga mencapai puncak yang mengguncang langit dan bumi. Di sisi lain, Feng Xi yang terdesak berjuang keras melawan Xuan Huang. Sementara Xiaoyan harus menghadapi kekuatan penyerapan misterius milik Raja Naga yang berasal dari roh altar iblis penjaga. Dalam situasi genting, Xiaoyan memutuskan lengannya sendiri demi menghentikan serapan energi, lalu melancarkan serangan balik dahsyat hingga mematahkan rahang sang Raja Naga. Namun, amarah Raja Naga semakin membara, menjebak Xiaoyan ke dalam labirin awan naga, domain abadi miliknya. Ketika pertarungan berlanjut, Xiaoyan tiba-tiba merasakan jejak aura Sleep Yok Suyu di tubuh Longyan menghilang. Dengan amarah dan kecemasan yang meluap, Xiaoyan memerintahkan Damo dan Gouyan untuk mencari keberadaannya. Mengikuti sisa aura ruang, Xiaoyan menembus celah dimensi dan menemukan Longyan di dalam ruang gelap misterius. Namun, sesuatu terasa aneh. Ruang itu bukan kehampaan biasa, melainkan dunia terisolasi yang diciptakan dengan kekuatan luar biasa. Saat berusaha keluar, Xiaoyan mendapati bahwa altar dan Raja Naga telah lenyap tanpa jejak. Dia hanya bisa berdiri di tengah kehampaan dengan kemarahan mendidih di dadanya. Xiaoyan tidak berani menunda waktu lebih lama. Saat ini, untuk menemukan kembali lokasi altar persembahan sama sulitnya seperti mendaki ke langit. Satu-satunya titik terang yang tersisa hanyalah Feng Xi dari klan Feng. Hanya dialah yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Melalui kekuatan gerakan jiwa lubang void, Xiaoyan dan Longyan bergerak menuju wilayah tempat klan Naga dan klan Feng berada. Namun bahkan pada saat ini, Xiaoyan masih tidak berani menggunakan kekuatan pagoda emas. Hilangnya Longyan yang tiba-tiba terseret ke ruang dimensi lain terasa terlalu misterius. Membuatnya curiga ini adalah ulasan sang misi, sebuah taktik mengalihkan perhatian. Namun, hal itu juga bisa membuktikan bahwa sang misi mengawasi segala perkembangan dari balik layar. Dalam situasi demikian, Xiaoyan harus bertindak sangat hati-hati dan tidak boleh sembarangan menggunakan kekuatan pagoda emas. Dia kemudian menempatkan kembali Longyan pada posisi di mana dia sempat menghilang, berniat mengamati apakah akan muncul kembali tanda-tanda kehadiran sang misi di depan matanya. Pada saat yang sama, dari bayangannya avatar suci diam-diam meninggalkan tubuh Xiaoyan. Sosok itu berdiri di samping Longyan, mengenakan topeng milik sang misi dengan simbol 9 belenggu atau yang disebut Yugen. Sedangkan tubuh utama Xiaoyan sendiri berubah menjadi cahaya pelangi panjang dan melesat lurus ke arah Feng Xi. Begitu dia tiba di wilayah Xuan Huang, wujudnya langsung muncul secara tiba-tiba. Tanpa basa-basi, dia mengepalkan tangan, menyalurkan kekuatan luar biasa dan melepaskan pukulan yang mengguncang udara, menghantam langsung ke arah Feng Xi. Ledakan keras terdengar, sebuah penghalang api terbentuk di depan Feng Xi, namun runtuh seketika di bawah kekuatan tinju Xiaoyan. Feng Xi menatapnya dengan amarah yang membara. Suaranya menggelegar saat berteriak, "Manusia luar, ini adalah urusan dunia Sanhai. Beraninya kau ikut campur? Apakah kau benar-benar ingin menyalakan api perang?" Xiaoyan menatapnya dengan sorot mata dingin. Suaranya rendah namun mengandung kekuatan yang tak dapat dibantah. "Benar, aku memang bukan penduduk asli dari dunia Sanhai, tetapi klan Feng telah bersekongkol dengan kekuatan asing dan menyalakan api Sanhai. Salah satu sahabatku ikut terlibat dalam bencana ini. Awalnya, tidak ada sebab dan akibat antara kita. Tetapi kini benang takdir telah terjalin. Aku tidak punya alasan untuk diam." Xiaoyan mengibaskan jubahnya. Matanya menatap Feng Xi dengan dingin seraya melanjutkan, "Jika tebakanku benar, kalian hanyalah pion belaka. Raja Naga Tua dan Raja Feng kalian sebenarnya belum benar-benar gugur. Bukankah begitu?" Nada suaranya bergema tajam di udara. Di seberang sana, ekspresi Feng Xi membeku sejenak. Jelas bahwa kebenaran telah tersingkap, namun dia masih berusaha menyangkalnya. "Omong kosong, manusia luar seperti dirimu tahu apa tentang sumpah dunia Sanhai? Ini bukan urusanmu," teriak Feng Xi dengan nada membentak. Xiaoyan mendengus dingin, dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan beberapa sisik naga yang masih meneteskan darah segar. Sisik yang dikumpulkannya saat bertarung melawan Raja Naga Tua sebelumnya. Begitu melihat benda itu, Xuan Huang yang berada di sisi Xiaoyan segera memahami segalanya. Dia tahu bahwa Xiaoyan tidak sedang berbicara tanpa dasar. "Benar, itu memang milik Kaisar Naga Yongyuan dari klan naga kami. Saudara Xiaoyan, jadi engkau telah bertarung dengan mantan Raja Naga," ucap Xuan Huang dengan nada terkejut. Namun Xiaoyan tidak menjawab. Pandangannya tertuju lurus ke arah Feng Xi. Tidak ada gunanya terus menyembunyikan.
Kekuatan yang kalian mainkan ini bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh klan Feng. Mereka semua telah terkontaminasi oleh iblis. Jika tidak segera dihentikan, dunia Sanhai akan berakhir, entah dengan kehancuran besar atau kepunahan total, ucap Xiaoyan. Dia tahu satu-satunya jalan untuk menemukan celah masalah ini adalah melalui Fengxi. Dunia Sanhai terlalu luas, dan jika Raja Tianzhang kembali menghilang, menemukannya lagi akan menjadi mustahil. Xuan Huang menatap Fengxi dengan sungguh-sungguh. Dia berkata dengan suara dalam, klan naga dan klan Feng tidak pernah memiliki perselisihan sedalam ini. Sekarang, masalahnya sudah jelas bahwa Kaisar Naga Yongyuan dan Raja Feng telah terkontaminasi oleh iblis. Tidak ada gunanya kita saling membantai. Jika klan Feng menginginkan kedudukan penguasa Sanhai, klan naga tidak akan memperjuangkannya. Mari hentikan pertumpahan darah ini. Dia menarik nafas panjang. Sejak awal, Xuan Huang memang berharap perang panjang di dunia Sanhai dapat berakhir. Pertempuran yang berlangsung ribuan tahun itu telah menimbulkan luka yang tak terhitung, mengguncang keseimbangan seluruh dunia. Jika kini klan naga dan klan Feng benar-benar saling memusnahkan, maka hal itu hanya akan memenuhi rencana pihak yang telah mengatur semua ini dari balik bayangan. Baik Xuan Huang maupun Xiaoyan sama-sama sudah memahami siapa dalang sesungguhnya, namun mereka tidak memiliki kekuatan untuk menentangnya secara langsung. Satu-satunya jalan adalah menyelesaikan permasalahan di hadapan mereka. Fengxi tampak ragu, jelas menyembunyikan sesuatu. Namun setelah menghela nafas panjang, dia hanya dapat menjawab lirih. Kalian berdua, cukup, jangan banyak bicara. Meski demikian, dari sorot matanya terlihat kesedihan yang sulit dijelaskan. Dia enggan bekerja sama dengan klan naga, seolah ada sesuatu yang menahannya. Xiaoyan menatapnya dalam-dalam, lalu mengatakan, tubuhmu mengandung racun yang ditanam oleh seseorang. Jika kau tidak menuruti perintahnya, racun itu akan meledak dan merenggut nyawamu. Bukankah begitu? Tatapan Fengxi tiba-tiba menyempit, tanda bahwa dugaan Xiaoyan tepat. Xuan Huang melangkah maju, suaranya tenang namun tegas. Fengxi, klan Feng berada di ambang kehancuran. Jangan lagi keras kepala. Katakan kebenarannya dan hentikan pertempuran ini. Kita harus bersatu untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Namun Fengxi hanya menggeleng pelan. Matanya redup. Kalian tidak mengerti. Mereka sudah gila. Kaisar Naga Yongyuan dan Raja Suci kami telah kehilangan akal. Kami bukan lawan mereka. Mendengar itu, keseriusan tampak di wajah Xuan Huang. Dia pun mendesak, jelaskan lebih rinci. Namun belum sempat Fengxi melanjutkan kata-katanya, bercak-bercak berwarna merah muda muncul di kulitnya. Xiaoyan terkejut, racun yang sama seperti yang menggerogoti Xuan Huang kini juga muncul pada tubuh Fengxi. Racun dari altar jiwa iblis. Namun kali ini reaksi racun itu terlalu cepat, seolah ada seseorang yang mengendalikannya dari jauh. Fengxi berusaha mengatakan sesuatu, namun wajahnya terpelintir oleh rasa sakit. Matanya mulai menghitam, kehilangan cahaya kehidupan. Xuan Huang, mereka berada di tanah nirwana. Belum sempat melanjutkan ucapannya, Fengxi meledak dalam jeritan memilukan, kehilangan kendali, dan langsung menyerang Xuan Huang dengan kekuatan membabi buta. Xiaoyan mengerutkan alis. Dia tidak mungkin lagi menyempurnakan atau membuat pil jiwa sumber asal untuk menetralisir racun itu. Bahan-bahan untuk pil tersebut terlalu langka dan tingkatannya terlalu tinggi. Mustahil untuk membuatnya dalam jumlah besar. Jika racun itu telah menyebar ke seluruh klan Feng, maka sekalipun dirinya tidak akan mampu menyelamatkan mereka semua. Xiaoyan hanya memiliki satu dugaan tersisa. Racun ini tidak sepenuhnya mematikan, melainkan sebuah sarana pengendalian. Jika dia dapat menemukan sumber induk racun dan menghancurkannya, maka mungkin seluruh racun bisa terhapus. Xiaoyan segera menyampaikan pemikiran itu kepada Xuan Huang. Namun belum sempat mereka bertindak, seluruh wilayah klan Feng berguncang. Ratusan anggota klan Feng tiba-tiba melepaskan serangan besar-besaran. Dengan mata yang telah sepenuhnya menghitam, tanda bahwa mereka juga telah terinfeksi. Bahkan di pihak klan naga, beberapa sudah menunjukkan gejala yang sama. Hanya saja racunnya belum sepenuhnya aktif. Situasi menjadi sangat genting. Xiaoyan merasakan tekanan hebat di dalam hatinya. Ini bukan sekedar rencana jangka panjang, melainkan langkah untuk menghancurkan seluruh dunia Sanhai dengan satu gerakan. Menatap Xuan Huang, Xiaoyan mengatakan, Xuan Huang, kau mendengar apa yang dikatakannya? Tanah nirwana, kita harus segera menuju ke sana. Jika dugaanku benar, bukan hanya klan naga dan klan Feng yang telah terinfeksi. Seluruh ras di dunia Sanhai mungkin telah tercemar. Semakin lama kita menunda, semakin buruk keadaannya, ucap Xiaoyan dengan suara dalam. Xuan Huang mengangguk cepat, namun Fengxi yang telah kehilangan kendali tiba-tiba menyerang.
Dalam sekejap, mata Xiaoyan bersinar, mengaktifkan kekuatan api Baiyan untuk menahannya. Di sisi lain, Xuan Huang juga bertindak cepat, melepaskan kekuatan pelindung untuk menutupi area sekitar. Kedua ras besar itu kini benar-benar kehilangan kendali. Mata mereka dipenuhi warna hitam pekat, racun yang menguasai jiwa. Pertempuran kacau pun tidak terhindarkan. Xuan Huang menatap ke kejauhan dan berkata, Tanah Nirwana adalah wilayah terlarang milik klan Feng. Dahulu, saat hubungan kedua klan masih damai, aku pernah memasukinya sekali. Tempat itu merupakan ruang yang diciptakan khusus oleh klan Feng. Xiaoyan terdiam sejenak, namun dalam hatinya sudah memahami arah selanjutnya. Pandangannya segera tertuju pada Feng Xi yang telah lumpuh. Hanya dengan menyelami ingatannya, mereka bisa menemukan lokasi pasti tempat itu. Namun, ketika Xiaoyan hendak melakukan pencarian jiwa, Xuan Huang tiba-tiba menghentikannya. Tunggu, saudara Xiaoyan, aku tahu di mana tempat itu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.